Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdi Hermayudi. Saya dari SMA Negeri 1 Bengkayang, dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang inti atom dan iptek nuklir. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan inti atom dan iptek nuklir. Yang A, karakteristik inti atom. Berdasarkan teori atom Bohr, sebuah atom tersusun atas elektron dan inti atom, dan sebagian besar massa atom terpusat di inti atom. Pertama, artikel penyusun inti. Nah, seperti telah disinggung bahwa inti atom tersusun atas proton dan neutron, yaitu proton merupakan partikel yang bermuatan positif, sedangkan dengan muatan partikel yang bermuatan positif dengan muatan sebesar 1,6 kali 10 pangkat 19 J dan masanya 1,672614 dikali 10 pangkat min 27 kg. Neutron merupakan partikel yang tidak bermuatan dan bermassa 1,6749,286 dikali 10 pangkat min 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri atas elektron. Nah, elektron yang bermuatan di sini yaitu elektronnya bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 J dan masanya 9,10953 dikali 10 pangkat min 27 kg. Nah, dapat dilihat pada gambar yaitu yang berwarna hijau dengan tanda min yaitu elektron, yang berwarna merah dengan tanda plus merupakan proton, dan berwarna putih merupakan neutron. Yang kedua, simbol unsur. Dalam sebuah tabel periodik, atom unsur dilambangkan dengan gambar yang ada di bawah. Nah, yaitu X, nomor unsur X AZ sejajar atau X AZ agak menyilang. Keterangannya, X di sini nama unsur atom, sedangkan Z nomor atom, A nomor massa, dan N merupakan jumlah neutron. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, nuklida. Nah, nuklida juga dikenal sebagai spesies nuklir, yaitu adalah spesies atom yang dicirikan oleh konstitusi spesifik dari nukleusnya, yaitu dengan jumlah proton Z, jumlah neutron N, dan status energi nuklirnya. Nah, di alam ini terdapat unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi memiliki nomor massa yang berbeda, seperti isotop, isobar, dan isoton. Dapat dilihat penjelasan dari isotop, isobar, dan isoton. Setelah nuklida, di sini ada nomor 3 tadi nuklida, yang nomor 4 di sini ada gaya dan kestabilan inti. Nah, di setiap gabungan proton dan neutron membentuk inti atom yang stabil. Stabilitas ini ditentukan dari perbandingan antara jumlah proton dan neutron. Ya, yang ada, coba lihat tabel yang ada di bawah, yaitu ada inti ringan dan inti berat. Nah, inti ringan sendiri Z-nya itu kurang dari sama dengan 20, sedangkan inti beratnya Z-nya lebih dari 20. Nah, nomor 5, energi ikat inti. Massa inti atom ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Nah, hal ini ada keunikannya bahwa pada saat pembentukan inti
ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Nah, itu keunikannya tadi, ada massa neutron dan proton yang hilang. Namun energi tersebut tidak hilang begitu saja. Nah, energi yang hilang tadi mengikuti proton dan neutron menjadi inti. Energi ini disebut sebagai energi ikat inti. Nah, dapat dilihat pada tabel energi ikat inti yang ada di bawahnya. Di situ ada rumus. Nah, M di situ menyatakan defek massa, sedangkan MP sama dengan massa proton dengan 1,007825 SMA, sedangkan Mn sama dengan penjelas keterangannya itu massa neutron. M inti merupakan massa inti, sedangkan Z merupakan jumlah proton, N besar merupakan jumlah neutron, E1 merupakan energi ikat, dan A jumlah nukleon. Yang keenam, reaksi inti. Nah, reaksi inti di sini merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembakkan dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti atom yang baru dengan disertai sejumlah pelepasan energi. Reaksi ini juga dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, perhatikan gambar dua ini. Nah, dari skema gambar yang ada di situ dapat disimpulkan kita mendapatkan reaksi bahwa E sama dengan kurung awal buka kurung MA ditambah MX tutup kurung min buka kurung MY ditambah MB tutup kurung awal dan 931,5 ME PSMA merupakan satuannya. Nah, kita masuk. Nah, tadi ada reaksi inti. Nah, reaksi inti ini terbagi menjadi dua, yaitu ada reaksi fusi dan reaksi inti fisi. Nah, reaksi fusi di sini adalah penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat dengan disertai pemancar energi. Reaksi ini terjadi pada bintang dan bom hidrogen. Nah, reaksi fusi ini hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu yang sangat tinggi, yaitu berkisar 108 derajat Celcius. Contoh dari reaksi ini adalah penggabungan dari inti 1H2 dengan 1H2 juga. Nah, berarti 1H2 campur 1H2 yang dapat menghasilkan 2He3. Dan neutron reaksinya itu menjadi 1H2 plus 1H2 menjadi 2He3 ditambah 0N1 ditambah energi. Nah, reaksi ini pernah disalahgunakan pada Perang Dunia Kedua, yaitu pengeboman Nagasaki dan Hiroshima yang menang. Nah, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa di sini kita dapat melihat dahsyatnya penyalahgunaan ilmu pengetahuan yang membuat ribuan nyawa, bahkan banyak sekali nyawa yang tidak berdosa menjadi terbunuh, menjadi korban. Kemudian reaksi fisi. Nah, reaksi fisi sendiri adalah kebalikan dari reaksi fusi, di mana pembelahan atom berat menjadi atom yang lebih ringan dan disertai pelepasan energi. Namun jika reaksi fisi ini terjadi secara beruntun, juga dapat menjadi energi yang lebih besar. Nah, energi ini dimanfaatkan sebagai pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. Reaksi ini terbilang berdampak kecil ya dampaknya karena dapat dikendalikan. Namun memang beberapa yang tidak dapat, memang ada yang memang tidak dapat dikendalikan, yaitu seperti bom atom. Kita masuk yang ketujuh, yaitu spektrum atom hidrogen.
spektrum ini terbentuk ya dari garis yang khas. Nah, di tahun 1885 seseorang ilmuwan bernama John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Nah, bentuk persamaannya yaitu ada di bawah ini, yaitu 1 per lambda sama dengan R 1 per 2 pangkat 2 min 1 per N pangkat 2. Nah, keterangannya di sini lambda merupakan panjang gelombang spektrum dari hidrogen. Kemudian R merupakan konstanta Rydberg, yaitu konstantanya 1,097 dikali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Sedangkan N di sini merupakan bilangan kuantum. Bilangan kuantumnya di sini ada yaitu 345. Nah, beberapa spektrum lain yang dihasilkan oleh atom hidrogen yaitu ada di bawah ini, tidak perlu saya sebutkan karena yang berbeda di sini hanya jumlah N. Nah, sekarang kita masuk yang B, radioaktivitas. Radioaktivitas adalah suatu gejala dari terpancarnya sebuah partikel radioaktif dari akibat peluruhan atau disintegrasi inti dalam rangka menuju inti yang stabil. Nah, inti yang mengalami peluruhan ini disebut radioaktif. Hal ini terjadi karena perbuatan dari manusia sendiri, yaitu dengan sengaja menembakkan inti dengan partikel lain. Hal ini disebut transmutasi inti. Sedangkan unsur yang bersinergi dinamakan radioaktif. Sedangkan sinar yang dipancarkan dinamakan sinar radioaktif. Nah, penemu dari radioaktivitas ini adalah Henry Becquerel pada tahun 1852 sampai tahun 1908. Nah, ada di situ fotonya. Setelah radioaktivitas tadi, kita akan membahas yang pertama yaitu sinar-sinar radioaktif. Ada 3 jenis sinar radioaktif yang dihasilkan dari peluruhan inti radioaktif. Sinar tersebut yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Nah, radiasi alfa sendiri terbentuk ya, yang pertama itu radiasi alfa terbentuk dari suatu unsur radioaktif yang memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa. Nah, sinar alfa mempunyai sifat-sifat, ada 7 sifatnya, yaitu sinar alfa merupakan inti atom helium. Yang kedua, dapat menghitamkan plat film yang dilewatinya. Kemudian yang ketiga, dapat membelok di dalam medan listrik. Yang keempat, memiliki daya ionisasi paling kuat dibanding sinar radioaktif lainnya. Yang kelima, memiliki daya tembus paling lemah di antara sinar radioaktif lainnya. Kemudian yang keenam, berjangkauan beberapa sentimeter di udara dan 10 pangkat min 2 mm di dalam logam. Nah, yang sifatnya yang terakhir yaitu laju di udara sekitar kurang lebih 0,54 C sampai dengan 0,07 C. Kemudian radiasi beta. Nah, inti tidak stabil yang memiliki radiasi beta yaitu inti yang tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya, akan memancarkan partikel beta. Pada peristiwa pemancaran beta terbentuk sinar beta yang dapat merubah elektron bermuatan listrik negatif atau berupa positron merupakan bermuatan listrik positif. Nah, sifat-sifat dari radiasi beta sendiri ada 5, yaitu sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi. Kemudian yang kedua, dapat membelok dalam medan magnet maupun listrik. Yang sifat yang ketiga, daya tembusnya lebih kuat dari daya tembus sinar alfa. Yang keempat, laju di udara sekitar 0,07
kurang lebih 0,22 sampai 0,9 C. Kemudian sifatnya yang terakhir yaitu jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibandingkan sinar alfa. Nah, yaitu sifat sinar-sinar radioaktif yang terakhir yaitu ada radiasi gamma. Nah, sinar gamma sendiri merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom yang tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar gamma ini memiliki nomor massa dan nomor atom tetap. Nah, sifat dari radiasi gamma sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, sinar gamma tidak bermuatan listrik sehingga tidak membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. Kemudian sifatnya yang kedua, memiliki daya tembus paling kuat. Kemudian sifat ketiga, sinar ini merupakan radiasi gelombang elektromagnetik. Kemudian sifat yang keempat, sinar gamma yang mengenai bahan dapat mengakibatkan efek polilistrik dan hamburan koroton. Setelah membahas radiasi, sekarang kita akan membahas tentang interaksi sinar radioaktivitas dengan bahan. Nah, yang pertama, serapan atau pelemahan, yang A ya, serapan atau pelemahan. Jika seberkas sinar radio dengan intensitas I dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemahkan secara eksponensial dengan persamaan. Nah, persamaannya ada di bawah, bisa dilihat. I sama dengan I0 E nu X, atau I per I0 sama dengan 1/2 X per X setengah. Nah, dapat dilihat keterangan-keterangan di bawahnya. Kemudian ada ketebalan paruh atau half thickness atau disingkat HVL, V cabangnya. Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Nah, tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar itu setengah dari semula dinamakan lapisan harga paruh atau ketebalan paruh. Nah, persamaan dari ketebalan paruh sendiri yaitu X setengah sama dengan 0,693 per nu. Keterangannya di situ X setengah sama dengan tebal paruh, sedangkan nu merupakan koefisien pelemahan. Kemudian yang ketiga ada peluruhan radioaktif. Nah, peluruhan atau rarasan merupakan perubahan spontan dari satu nuklida induk menjadi nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel dari foton. Nah, dari peluruhan radioaktivitas ini ada aktivitas radioaktif. Nah, aktivitas radioaktif ini merupakan proses peluruhan radioaktif yang akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti atom yang stabil, yang baru namun stabil. Laju peluruhan inti radioaktif ini disebut sebagai aktivitas radioaktif yang dirumuskan, ya, ada di bawah itu. Coba dilihat tabelnya. Rumusnya yaitu R sama dengan lambda dikali N, dengan N sama dengan NA sama dengan M per AR kali NA. Dapat lihat keterangan yang ada di tabel. Keterangan dari lambang-lambangnya, simbol dari rumus tersebut. Kemudian ada peluruhan inti yang B. Nah, aktivitas radioaktif ini menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Nah, hubungan antara jarak partikel dirumuskan sebagai berikut. Nah, ada di bawah juga itu rumusnya pada tabel. Tidak perlu saya bacakan. Dan ada juga keterangannya di bawah. Kemudian kita masuk yang C.
yaitu waktu paruh atau half time, waktu paruh. Pada suatu kondisi tertentu, jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. Waktu yang diperlukan dalam proses tersebut disebut waktu paruh. Nah, ini ada rumusnya di bawah persamaannya untuk mencari waktu paruh, yaitu T 1/2 sama dengan 0,693 per lambda. Sekarang kita masuk yang C, yaitu aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Nah, aplikasi iptek di bidang energi yang pertama ya. Aplikasi iptek di bidang energi. Seperti halnya reaksi nuklir, reaktor nuklir juga meliputi reaktor fusi dan reaktor fisi. Kalau tadi reaksi nuklir ada fusi dan fisi, sekarang reaktor nuklir ada juga reaktor fusi dan reaktor fusi. Nah, reaktor fusi yaitu reaktor tokamak merupakan reaktor fusi pertama buatan reaktor tokamak merupakan reaktor fusi pertama buatan ilmuwan Rusia, yaitu bernama Igor Yevgenovich Tamm dan Andrei Sakharov pada tahun 1950. Nah, reaktor tersebut bekerja secara berdasarkan reaksi fusi antara deuterium dan tritium yang menghasilkan helium. Neutron dan energi deuterium diperoleh dari alam, yaitu terkandung di dalam air laut dalam jumlah yang melimpah. Adapun tritium harus dibuat di dalam reaktor fusi dari bahan litium. Nah ya, jadi ada yang terdapat di alam, ada juga yang dibuat oleh manusia, yaitu bahan litium tadi. Reaksi fusi dalam reaktor tokamak menghasilkan limbah radioaktif dengan unsur paruh yang pendek. Tritium yang dihasilkan dari sisa-sisa reaksi fusi merupakan isotop yang memancarkan radiasi dengan waktu paruh sekitar 12,36 tahun. Nah, neutron yang dipancarkan dari reaksi fusi juga dapat membuat bahan struktur reaktor yang ditumbuhkan menjadi radioaktif. Kemudian radioisotop yang dihasilkan karena aktivitas neutron ini mempunyai waktu paruh kurang dari 100 tahun. Dengan demikian, secara umum, limbah radioaktif yang dihasilkan dari dalam reaktor fusi relatif lebih rendah aktivitasnya daripada limbah yang dihasilkan dari reaktor fisi. Kemudian yang B, reaktor fisi. Reaktor fisi di dalam reaktor diharapkan dapat berlangsung secara kontinu dan terkendali. Akan tetapi, pengendalian reaksi fisi di dalam reaktor tidaklah mudah, tidak mudah. Walaupun dapat diharapkan secara berjalan secara kontinu dan lancar, namun tidaklah mudah. Kandungan U235 di alam hanya berjumlah 0,7%, sedangkan sisanya berjumlah 238. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kontinuitas reaksi fisi ini yaitu dengan menggunakan PLTN tipe candu. Candu yaitu Canadian Deuterium Uranium. Dapat dicek nanti di kamus. Kemudian yang kedua, aplikasi iptek nuklir di bidang industri. Ada yang pertama ada pencatuan homogenitas proses, kemudian ada pengelolaan lingkungan. Penentuan homogenitas proses. Nah, penentuan homogenitas proses ini dapat dimanfaatkan sebagai peruntut dalam kegiatan industri. Sedangkan pengelolaan lingkungan yaitu seperti teknik irigasi, yaitu teknik iradiasi, maksudnya bukan irigasi. Pengelolaan lingkungan yaitu teknik
radiasi elektron dapat digunakan untuk membersihkan polutan-polutan yang terlepas ke lingkungan. Ya, jadi penentuan homogenitas proses tadi dapat dimanfaatkan sebagai peruntut dalam kegiatan industri, sedangkan pengelolaan lingkungan tadi yaitu untuk membunuh atau membersihkan polutan-polutan yang ada di lingkungan. Kemudian aplikasi iptek nuklir yang ketiga ya, aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Nah, radioisotop dapat digunakan sebagai peruntut dalam bidang hidrologi. Oleh karena dilepas ke lingkungan, radioisotop yang digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tidak berlebihan, tidak berbahaya terhadap makhluk hidup maupun manusia, dan sebagainya. Ya, intinya tidak merugikan pastinya. Nah, aplikasi radioisotop dalam bidang hidrologi ada dua, yaitu penentuan gerak sedimen dan penentuan kebocoran bendungan. Ada dua situ, bisa dibaca, ada di bawah. Setelah aplikasi iptek di bidang hidrologi, sekarang kita masuk ke nomor 4, yaitu aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. Nah, aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan sendiri ada 3, yaitu radioterapi, ada kedokteran nuklir, kemudian sterilisasi alat dan produk kesehatan. Nah, radioterapi sendiri adalah tindakan medis yang menggunakan radiasi untuk mematikan sel kanker dan berusaha meminimalkan kerusakan pada sel normal. Ya, tadi pengertian dari radioterapi. Nah, sedangkan kedokteran nuklir sendiri adalah merupakan suatu satuan pendidikan atau cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber nuklir, yaitu sumber radiasi terbuka pastinya, dari diintegrasi inti radionuklida buatan. Kemudian sterilisasi alat dan produksi kesehatan. Nah, radiasi sinar gamma dalam bidang kesehatan digunakan dalam sterilisasi alat-alat dan produk-produk kesehatan. Sinar gamma berasal dari radiasi CO60 atau CS137. Keuntungan sterilisasi dengan radiasi sinar gamma ini yaitu dapat dilakukan pada suhu kamar. Nah, jadi sinar ini dapat menyesuaikan dari suhu kamar yang ada di ruangan dan tidak menimbulkan kenaikan suhu. Yang tidak menimbulkan kenaikan suhu, dapat menembus seluruh bagian sudut-sudut ruangan pastinya, tidak merusak bahan, meninggalkan residu, dan dapat mensterilisasikan produk dalam jumlah besar. Mensterilisasikan maksud ini membersihkan semua barang yang ada di dalam tempat itu menjadi lebih bersih. Kemudian ada nomor 5, yaitu ada aplikasi teknik nuklir di bidang pangan. Nah, pengendalian ya di bidang pangan ini ada dua keuntungan atau dua cabang. Ada pengendalian hama dengan teknik serangga mandul atau TSM, dan ada efisiensi pemupukan. Nah, teknik TSM ini pada stadium pupa diradiasikan sinar gamma. Jadi pada saat penteluran serangga diradiasikan sinar gamma pada sel sehingga menghasilkan hama jantan yang mandul. Selanjutnya hama jantan mandul dilepaskan ke lahan pertanian untuk bersaing dengan serangga hama di lapangan. Jadi kesimpulannya seperti ini. Hama itu dibuat seperti memakan suatu zat atau dikebiri kalau bahasa kita. Kemudian
dapat membuat jantan itu tidak menghasilkan sel telur dari akibat sinar gamma sendiri, namun tidak merusak sistem reproduksi dari jantan dan betina, namun mengurangi keturunannya. Kemudian yang B, efisiensi pemupukan. Studi hubungan tanah dan tanaman dapat dilakukan dengan mengaplikasikan teknik isotop, baik isotop yang bersifat stabil maupun isotop yang bersifat radioaktif. Beberapa isotop yang umum digunakan dalam penelitian pupuk pada tanaman yaitu ada nitrogen, fosfor, dan seng. Ada 3 ya dia. Ada nitrogen, fosfor, dan seng. Kemudian yang keenam, aplikasi teknik nuklir di bidang peternakan. Penelitian nuklir dalam bidang peternakan mengarah pada peningkatan produksi ternak, pastinya untuk menghasilkan ternak yang baik, ternak yang lebih bagus, dan pastinya memiliki keturunan yang meyakinkan. Perbaikan sistem reproduksi ya, untuk memperbaiki sistem reproduksi, kesehatan dan manajemen ternak. Nah, pemanfaatan teknik nuklir sebagai peruntut dalam peternakan dilakukan secara in vivo atau in vitro. Teknik in vivo dilakukan untuk mengetahui proses biologi yang terjadi di dalam tubuh hewan ternak. Nah, sedangkan teknik in vitro dilakukan untuk memperoleh informasi tentang proses biologi yang dilakukan di luar tubuh hewan, yaitu di laboratorium. Ya, dapat kita lihat pada tabel, yaitu ada isotop stabil dan radioisotop, dan ada pembahasannya di sampingnya, merupakan pemanfaatan. Baik, setelah kita membahas tentang materi inti atom dan impact nuklir, sekarang kita akan membahas soal. Di sini saya membuat 2 soal dan pembahasannya, yaitu soal yang pertama, dalam spektrum pancaran atom hidrogen, rasio antara panjang gelombang untuk radiasi Lyman yaitu N sama dengan 2 ke N sama dengan 1 terhadap radiasi Balmer. Nah, radiasi Balmer N sama dengan 3 ke N sama dengan 2 adalah, nah kita buat dulu, kita satukan dulu, diketahuinya N1 sama dengan 2 dan NF sama dengan 1 deret merupakan deret Lyman. N1 sama dengan 3 dan NF sama dengan 2 merupakan deret Balmer. Yang ditanyakan, berapa perbandingan panjang gelombang deret Lyman dan Balmer? Nah, pembahasannya kita menggunakan rumus 1 per lambda B per 1 per lambda L sama dengan R1 per N pangkat 2 per 1 per N pangkat 2. Jangan lupa diberi kurung, per R buka kurung 1 per N pangkat 2 F min 1 per N pangkat 2 I tutup kurung. Nah, lambda L per lambda B sama dengan 1 per 1 pangkat 2 min 1 per 2 pangkat 2 per 1 per 2 pangkat 2 min 1 per 3 pangkat 2. Maaf, 1 per 2 pangkat 2. Nah, diperoleh lambda Lyman per lambda Balmer sama dengan 3 per 4 per 3 per 5 3 per 4 per 5 per 3 pangkat 6 36 sama dengan lambda Lyman per lambda B sama dengan 27 per 5. Jadi perbandingan panjang gelombang deret Lyman dan Balmer adalah 27 per 5. Kemudian contoh soal yang terakhir, yaitu soalnya massa unsur radioaktif suatu fosil ketika ditemukan yaitu 0,5 gram. Diperkirakan massa unsur radioaktif
yang dikandung mula-mula adalah 2 gram. Jika waktu paruh radioaktif tersebut adalah 6.000 tahun, maka unsur fosil tersebut adalah, nah yang di sini yang ditanya umur fosil, bukan unsur tapi umur fosil. Diketahui N sama dengan 0,5 gram, sedangkan N mula-mula sama dengan 2 gram. Kemudian T 1/2 sama dengan 6.000 tahun. Sedangkan yang ditanya merupakan umur fosil. Nah, kita masukkan N sama dengan N0 buka kurung setengah tutup kurung T waktu, T kecil waktu sama dengan T besar per 1/2. Nah, kita masukkan N 0,5 di sini, N0 2 per 1/2 T per 6.000. Nah, setengah atau 0,5 itu setengah. Waktu per 6.000 sama dengan 0,5 per 2 sama dengan 1/4 sama dengan 1/2 pangkat 2. Nah, kita turunkan lagi. T per 6.000 sama dengan 2 sama dengan T. Nah, kita pindahkan T sama dengan 2 kali 6.000 sama dengan 12.000 tahun. Nah, jadi lama umur fosil yaitu sekitar 12.000 tahun.